juara 3. Termasuk rumpun terkecil. Rumpun terkecil. Rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Brian Garden 01 yang udah lama tidur nyenyak di dunia tanaman aglonema khususnya. Nah, ini udah nggak asing lagi, langsung saja kita ini kita lagi berada di lapaknya Mas Agus DR Bambu Runcing ya. Nah, kebetulan itu Mas Agusnya lagi sibuk ngapain itu, kita dekatin ya, kita tanya-tanya. Teman-teman, wah aglonemanya seger-seger banget itu, orangnya pasti juga seger guys. Langsung ya, kita langsung deketin. Mas Agus, assalamualaikum Mas Agus, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, tergantung nontonnya. Lagi apa? Lagi apa? Pakis Mas, kebetulan alhamdulillah ini dapat pakis yang istimewa yang luar biasa. Kita baru mau ngoplos media Mas. Mau ngoplos media? Ini baru sampai ke penyajian pakis, juga penyiapan sekam yang sudah difermentasi sudah dibuka di depan Mas. Kebetulan langsung. Mas Agus, untuk bahan media masih sama seperti yang dulu-dulu Mas? Masih kayak obi misak Mas. Masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Karena memang itu media itu dulu saya belajar media itu hampir 1,5 tahun baru menemukan komposisi yang pas Mas. Jadi kalau saya rubah-rubah, sayanglah nanti ngulang dari nol lagi. Betul. Jadi saya sudah menemukan istilah media yang cocok untuk di lingkungan saya ini, dan alhamdulillah memang kita jual kirim ke luar pulau juga ada, luar kota ada. Alhamdulillah beliau-beliau juga pada banyak yang cocok, yang order di sini. Cocok di hati ya Mas? Cocok di hati. Ini tadi di depan itu kok banyak ada anak-anak itu lagi itu PKL-an. Oh ya, itu PKL Mas? Ada beberapa PKL dari SMK Pertanian SMA 1 Negeri 1 Salam. Ya. Itu juga udah hampir 3 bulan di PKL di sini. 2,5 bulan lah. Nanti 3 bulan habis dia. Tapi mungkin untuk yang tahun depan sudah ada permintaan dari sekolahan kalau PKL-nya selama 6 bulan di sini. Tapi ngomong-ngomong, kalau PKL itu dibayar nggak Mas? Yo, kita aja. Dia kan adik-adik kan kesini belajar. Ya. Belajar di sini, sambil belajar bisa sambil pelatihan untuk bekerja dan mempraktekkan apa yang dia dapat di sekolahan. Betul. Oke, kalau masalah ya mungkin kita di sini mungkin tips ya Mas ya. Gitu aja. Uang. Enggak pahala hilang Mas. Ini kelihatannya ini Mas Agus ini pelit banget ini. Engko nek wis sedekah kok diomongke ilang malah. Hilang ya enggak apa-apa. Yang penting ikhlas aja Mas. Yang pokok kalau anak-anak sekolah itu kesini ya cari ilmu lah Mas. Mas ini kok ini kan udah lembut kok masih dicacah Mas? Ya, karena kalau pakai segini, kalau asli dari kebun, asli dari gunung sana itu masih agak panjang Mas. Jadinya nanti kalau untuk repotting itu kurang maksimal hasilnya. Terlalu rongganya terlalu. Jadi kalau kita cacah yang agak lembut sedikit, rongganya itu sedang Mas. Ya. Nggak terlalu rongga. Karena kalau terlalu rongga juga kurang bagus. Bisa untuk sarang semut segala macam. Sarang semut, kutu segala macam. Ini kita mau lihat kan ya Mas ya, pengoplosan skala besar ya Mas ya? Yo enggak, sedang aja. Kita cuman produksi rumahan toh Mas. Paling kita sekali produksi paling cuman 3-4 kintal. Dan nanti 3-4 kintal. Ya, nanti 3-4 hari lagi kita produksi. Jadi cuman ya dikit lah, tapi estafet Mas. Karena kita fermentasinya juga nggak langsung banyak. Ya. Sekali ferment itu paling enggak itu sekitar 10-15 karung. Nanti estafet tiap 2 hari lagi. Fermen 2 hari fermen gitu Mas. Jadi estafet. Oke, siap. Mas langsung aja kita lihat ke depan yuk. Kita ke sana ke depan. Let's go. Mas Agus. Wah, Mas. Ini kok baunya menyengat banget ini apa Mas? Itu efek bau menyengat itu dari sekam mentah yang kita fermentasi. Memang sengaja kita buka langsung kita oplos gini. Yang kedua, baunya dari kedua anak ini belum mandi mungkin. Ini Mas, ini ngomong dari SMA ke mana Mas? Dari SMK Negeri 1 Salam. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Salam yang dapat kegiatan kerja praktek lapangan. Ya. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Wibowo
Kenalkan, nama saya Wawan Dwi Prasetya. Ya, di Umurnya sini berapa Mas? umurnya 15, 16, 17. Udah punya cowok belum? Cewek belum? Oh, cewek. Masa cowok makan cowok yo? Ya udah nggak punya cewek. Udah. Sekolah yang bener Mas, jangan main cewek-cewekan dulu. Ya. Kalau main cowok-cowokan boleh Mas. Ya. Oke Mas, dilanjut ya. Ya, Semangat. Ya memang gini, kebetulan siswa yang PKL di sini memang pembelajarannya secara bertahap Mas. Dari mulai pengoplosan media, pembelajaran tentang bahan dasar media, sampai ke nanti perawatan, sampai budidaya, sampai penjualan juga. Jadi kalau memang yang benar-benar ya mungkin bisa berlanjut ke bisnis tanaman hias Mas. Harapan kami. Ini lanjut ke media Mas. Oke Mas, monggo Mas. Memang Ini- media Ini bahannya apa aja Mas? bahannya yaitu sekam yang telah difermentasi. Ini sudah kita fermentasi, baunya juga sedap-sedap. Piye Mas, sedap-sedap. Coba dicium, Mas. Kayak alkohol ya. Ini membuktikan kalau fermentasinya berhasil. Tapi kalau tanpa bau sama sekali berarti itu proses fermentasinya gagal Mas. Nah biasanya kalau proses fermentasi gagal kita ulang lagi Mas. Nah bahan dasarnya yaitu sekam yang kita fermentasi selama 3 minggu. 3 3 minggu. Nih, terus yang lainnya yaitu pasir Malang. Dengan pasir Malang ini yang ukuran H2. H2. H2 kalau lembut kita ya, Mas? pakainya H2, kalau H3 kan yang besar, kalau H1 itu untuk bonsai. Terus bahan selanjutnya yaitu andam kaliandra. Ini andam kaliandra, Mas. Andam Nggih. kaliandra. Terus ini andam dari pakis. Jadi kalau tadi pakisnya kita cacah, pakisnya yang tadi ya Mas. Ya. Nah terus ini daunnya kita cacah juga. Ini sudah daun yang benar-benar sudah siap pakai yang kita pakai. Selanjutnya yaitu ada daun bambu. Daun bambu. Daun bambu yang sudah lapuk, ini tidak perlu difermentasi karena kita nyari yang benar-benar sudah siap. Siap. Oke. Terus bahan selanjutnya yaitu sekam bakar Mas. Sekam bakar. Sekam bakar ini juga Bukan sekam goreng Mas. bukan, ini kemarin kita nyoba sekam goreng ternyata minyaknya lebih mahal Mas. Jadi ongkos produksinya terlalu tinggi Mas. Oke. Apalagi kalau ditepungi Mas, itu lebih tekor lagi Mas. Jadi payek Mas. Dan berikutnya ini pakis Mas yang kita cacah tadi, sudah kita siapkan juga. Ini pakis, kita cari yang benar-benar pakis yang sudah tua. Lah, cara membuktikan pakis yang sudah tua atau yang belum itu mudah Mas. Gimana Mas? Nggak usah perlu dilihat KTP-nya, nggak usah perlu dilihat tanggal lahirnya, cukup kita pegang aja. Nah, kalau dia bunyi krepek, nah krepek gitu, ya itu artinya pakisnya sudah tua. Tapi kalau ditekan gini dia hanya lentur, dia fleksibel, dia nggak patah, itu berarti pakis masih muda. Jangan dipakai karena dia terlalu banyak menyerap air sehingga menimbulkan pH yang tinggi di media tanam. Terus juga dari ramuan-ramuan tadi kita tambahkan kapur dolomit secukupnya Mas. Kapur dolomit. Nah, fungsi kapur dolomit yaitu untuk menetralkan pH. Apabila pH terlalu tinggi kita kasih kapur dolomit akan netral. Selain itu juga untuk menetralkan dari jamur atau parasit di media tanam. Nah, setelah media-media itu ada beberapa media, 2 media Mas. 2 media. Ada 2 bahan yang mohon maaf memang sengaja tidak kami sebutkan. Itu merupakan bukan rahasia perusahaan, kami bukan perusahaan ya, rahasia pertanian. Kami aja petani Mas, bukan Nanti pengusaha. kalau mau tanya-tanya lebih detail bisa Siap, nggih. hubungi via WA ya Mas ya. Siap, WA kita sematkan di situ. Nah, awal mulanya memang ini kita jereng Mas, terus Ya. kita tumpukin satu-satu, habis itu kita oplos. Oke, monggo Mas kalau mau dilanjut ngoplos ya. Ya, ini biar dioplos dulu. Kita lihat-lihat aja hasilnya dari media ini Mas. Siap Mas. Tanaman yang kita tanam dengan media oplosan dari adik-adik SMK ini. Siap. Oke. Oke. Ini sudah sudah ditaker ya tadi kemarin. Takarannya berapa Mas? Sudah ditaker ya tadi ya? Ya. Ya, sudah ditaker. Sekarang tinggal nambahi itu sekam. Jadi kita oplos dari satu-satu. Ini sekam bakar sudah kita siapkan. sudah Ini biasanya ini juga ditaker juga, tapi adik-adik ini sudah hafal takerannya. Jadi satu karung itu ada berapa takaran tuh dia sudah hafal semua. Jadi tinggal sok gitu ya Mas ya. Oke, taruh aja. Nah, ini kita ratakan satu sap. Nah, habis itu kita pasir ya. Pasir
malang ini ya. Terus kita lapis lagi dengan apa itu, sekam bakar lagi. Memang kita sengaja kita lapis mas, biar lebih mudah dalam mengoplosnya. Nah setelah itu kita pakai Andra ini, andam pakis. Ini juga tadi sudah kita takar mas, nggak salah-salah ini. Ini tadi sudah kita takar, sudah kita Takaran cacar semua ya. Iya, sudah kita takar semua. Ini kita ke proses pengoplosan. Ayo mas, apa lagi? Saya nonton dari sini ya. Enak sing nonton ya mas. Enak sing nyawang mas. Terus kita ke daun bambu. Daun bambu. Dirata ya mas. Guys, banyak banget ya. Ini paling enggak nanti jadi berapa mas? Ya, sekitar 2 sampai 2,5 kintal mas. 2 sampai 2,5 kintal. Kalau di biasanya kita ngoplos sekali oplos itu sekitar 4 kintal biasanya. itu 1 hari habis mas? Enggak. Enggak 1 hari, paling yo 1 minggu mas? enggak sampai mas. Enggak sampai. 3-4 hari lah. 3-4 hari Karena habis. banyak guys. juga yang beli curah mas. Jadi beli sistem kiloan, misalnya beli sekali sekintal bisa mas. Bisa nanti Buat tengkulak juga bisa ya mas ya? bisa sekali. Karena banyak yang ngambil dari kita itu beli curah, terus dia packing lagi per kilo. Tapi ya monggo lah. Enggak sambil ya mas. Oke mas ya, ini malah ganggu ya saya. Enggak ganggu. Memang nek melu londo kudu ngene iki masalah kerja mas. Kerjanya kemperungsung tapi merantasi ya. Babet. Dibolak-balik ya guys, dibolak-balik kayak tempe goreng tuh. Nah ini guys lagi proses udah Mas Agus, efek ke meletus Gunung Merapi kemarin gimana mas? Lumayan mas, alhamdulillah. Ini sebagian abunya ini mas? Enggak mas, enggak kita aman. Ini yang putih-putih ini bukan abu Merapi tapi koper dolomit ini. Nah ini kan sudah diaduk paling enggak kan 5 kali, bolak-balik 5 kali. Nah ini ada sudah sebagian yang sudah jadi, memang sudah kita siapkan karena banyak customer yang minta cuman telat-telat mas. Ya. Jadi ini dadak kita, yang penting barang sudah siap. Ya. Tapi tiap hari ready tuh mas? Insya Allah ready mas, tiap hari ready. Tiap hari ready. Nah ini hanya kita timbang 3,6 guys. 6. Nah, ya guys. Nah ini terus kita timbang baru kita jahit. Timbangnya. Timbang. Nah ini Nah 3,6 nggih. 3,8 malahan mas. Oh, 3,8 kebanyakan mas. Nanti ongkirnya, estimasi ongkirnya yang kalah mas. Nah, ya itu 3,6 nggih. 3,6. Oke, 3,6 karena kita memang 3,6 itu nanti per paketnya itu kan nggak lebih dari 11 kilo. Karena kalau lebih dari 11 kilo estimasi JNT melebihi kuotanya nanti diongkir mas. Tombol ongkir ya mas. Nah. Yes, siap kirim, siap meluncur ya. Labelnya mas, jangan lupa. Ini komposisinya juga tertera di sini semua mas. Cuman memang ada 2 bahan yang tidak kita sebutkan di sini mas. Rahasia Perusahaan. bukan perusahaan, pertanian. Nah ini kan proses ngoplosnya juga lama, mungkin hampir 1 jam karena kita bolak-balik, kita balik. Nah sambil nunggu kita ngoplos,
kita lihat hasilnya yang dari media ini di dalam. Siap. Mas, ngomong-ngomong kalau bolak-balik nggak capek Pak Mas? Enggak, kan nek bolak tok capek Mas. Karena kalau bolak tok gini terus, ini ada baliknya kan hilang capeknya. Oke. Ini hasil rawatan kami yang kebetulan juga medianya pakai media yang tadi, juga pakai POC dari BR Garden juga. Kan ada kita produksi media sama pupuk organik cair. Hasilnya kurang lebih seperti ini, monggo dilihat sendiri. Oke, kita shoot dulu ya Mas ya. Oke, monggo. Nah, teman-teman, itu pos yang sudah 8 kali berturut-turut juara 1 nasional. Yang ini ya Mas, yang pos. Nih, berturut-turut 8 kali tanpa geser kursi ya Mas ya. Tanpa sudah. Terus ini yang juara 4. Itu juara ya, juara 4 sekali, juara 3 sekali, juga nasional juga. Ya, lanjut. Ini semua rumpunan subur-subur ya, guys. Terus ini belum. Yang ini belum, Mas. Ini belum masuk bahan, Mas. Baru masih kita rawat, belum siap ini. Tapi nanti 6-7 bulan sudah siap kita kontes. Tuh. Ini juga kemarin juara 3. Juara 3. Termasuk rumpun terkecil. Rumpun terkecil. Rumpun berapa itu, Mas? Ini rumpun 6. Ini saya miara dari daun 1, Mas. Dengan media dan pupuk cair tadi, Mas. Media dengan pupuk cair. Ini berapa kemarin tahun, Mas? Bukan tahunan kalau ini. Ini baru sekitar umur 9 sampai 10 bulan ini. Belum ada 1 tahun ini. Jadi bonggol saya potong, dia tumbuh tunas, udah saya gede. Masih kecil loh ini, Mas. Kemarin ngalah ke yang gede-gede. Jangan tahu sendiri kemarin. Iya, emang yang kecil itu belum pasti, belum tentu tenaganya kecil. Yang mau prospek tak buat rumpun Maheswara ini, Mas. Ya. Nah, dengan media tadi, dengan pola perawatan yang tepat, ini baru daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, Mas. 9. Baru daun 9 Maheswara ini dari daun 1 sudah mulai keluar calingnya nih, Mas. Ada berapa, Mas? 1, kita mulai dari yang paling tinggi ini ya. 1, 2, kelihatan, Mas? Ya, kelihatan. 3, ya, 4, 5, 5, ya, 6, 7 sampai yang tinggi lagi. Berarti 7, Mas. 7 ya? 7 kayak di pagri ini. Jadi anaknya keliling, Mas. Anaknya keliling. Baru daun 9. Baru daun 9 ya? Maheswara. Murni ini, pure ini. Ori itu, Mas. Ori. Kita miara dari daun 1, Mas. Ini biasa gini, Mas. Jadi kita nggak usah, kalau kita pakai media BR, kita nggak usah pakai pot yang terlalu besar, Mas. Pot kecil aja produktif, ngapain harus pot besar? Pot 10 ya, Mas, ya itu ya? Pot 10 aja ini. Ini sampelnya ini. 1, 2, 3, 4. Ini alhamdulillah beranak 4. Beranak 4. Oke, semua pot-pot kecil. Kalau pot yang besar itu induk yang besar yang kita buat tampilan ya, Mas, rajangan, ya? Itu rajangan kita potong pucuk induk. Jadi kita pucuknya kalau sudah gede, pucuknya kita. Tapi kalau ini kan prospek untuk rumpunan, Mas. Oke, kalau itu yang kita potong-potong, kita potong. Oke, Mas, bentar tak ngesut dulu biar teman-teman itu nggak penasaran hasilnya. Nah, jadi kayak gini ya, guys. Ya, ini hasil dari media juga pupuk produk ala BR Garden, guys. Selain subur juga media kita bisa menimbulkan warna yang cerah, Mas. Iya, betul. Ini buktinya pokoknya ini aja. Warnanya juga lebih cetar-cetar ya, cetar membahana kalau kata Mbak Sahri ini. Tuh. Ini baru di kandang sebelah ya, guys. Masih banyak. Masih ada kandang beberapa tuh, semuanya milik Mas Agus BR. Itu sebelah, nanti kita shoot semua ya. Nah, kalau hasil potongannya ini ada di luar, Mas, bonggol-bonggol itu. Itu hasil potongannya, Mas? Yang untuk tanian toh, itu bonggol-bonggol itu. Yo, kita basicnya petani toh, Mas. Petani. Nah, kalau ini yang bonggol dari potongannya itu. Kalau itu kan pucuknya. Ya. Nah, ini potongannya ini, Mas. Ya, kita potong itu ya ada yang tumbuh 3, ada tumbuh 4. Ini kresna konon. Itu potongan berapa bulan, Mas? Ini sekitar 2 bulan, Mas. 2 bulan. Nih, nanti kalau sudah naik semua ya meriah gini, rame gini, kayak kumpulan RT kemeriah. Kumpulan selaparan. Nah, ini pos Mas, ini. itu ada apanya itu, Mas? Wah, ini sing nunggu iki, Mas. Oh, itu pelarisnya ini itu berapa? Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi kayak Maheswara tadi. 7 lagi. Ya, ini prospek tak buat rumpun ini. Itu Mas. pot berapa, Mas? Pot 12 kalau ini. Kalau yang tadi 10. Pot 12.
Ini juga banyak ini, baru naik. Emang enaknya petani kayak gitu ya Mas ya? Iya, Panen syukuri dan aja, panen. Mas. Toko syukuri aja. Syukuri tapi jangan dikukuri Mas. Ini kurang lebih seperti ini Mas. Untuk produksi. Jadi pucuknya kita taruh sana, nanti kita tiap 4 bulan sekali kita culik induknya tetap kita taruh, bonggolnya yang kita geser ke sini. Mas Agus. Iya, Mas. Mas Agus, Yeah. untuk kemasan medianya seperti apa Mas? Media yang tadi kan juga kita pakai ini, cuman kita juga untuk penjualan memang kita kemas seperti ini Mas. Nah ini satu karung kita kemas 3,6 kilo. 3,6 kilo. Kenapa 3,6 kilo? Karena estimasi pengiriman JNT untuk luar kota itu kan per 11 kilo. Ya. Jadi kalau kemasan gitu lebih dari itu nanti per 3 karungnya lebih dari 11 kilo nanti ongkirnya double. Makanya kita bikin 3,6 sehingga setiap customer pengen membeli itu bisa satu ongkir bisa untuk 3 karung, lebih hemat. Yeah. Biasanya ongkirnya berapa Mas? Biasanya kalau daerah Jakarta itu ya kalau lewat JNT Kargo itu sekitar 50 ribuan lah. Jakarta, Bogor, Tangerang itu sekitar 50 ribuan. Kalau lebih enggak, tapi kayaknya 50 lah maksimal itu. Tapi kalau untuk Semarang, Kendal itu sekitar 35.000 pengalaman yang kami kirim kemarin. Cuman kalau untuk Palembang, Kalimantan itu juga sering banyak yang nyuwun sewu yang order ke kita. Alhamdulillah matur nuwun, terima kasih sudah ngelarisi. Itu juga ongkirnya lumayan. Tapi beliau yang di Kalimantan tuh kemarin memang sharing dengan saya ajak ngobrol, Pak nggak kemalan di ongkos gitu Mas. Ya. Ini cerita ya Mas? Iya nggak apa-apa. Enggak Mas, saya kan kebetulan piarannya tanamannya koleksiannya kan Mahes, Goliath, nah itu kan kebetulan cocok beliaunya lah itu disempil ke anak S1 aja buat media turah-turah. Turah kata ya Mas. Wah saya ya bener juga ya gitu. Ya bener juga Pak kalau jenengan koleksiannya yang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman yang kita sayangkan tidak harus mahal Mas. Artinya tanaman murah pun kalau kita openi, kita rawat dan hasilnya bagus juga merupakan obat tersendiri untuk hati kita. Jadi istilah media mahal tuh kok saya pikir nggak mahal Mas. Kalau tanamannya subur. Kalau dibanding dengan daun ya Mas ya. Lebih mahal daunnya loh Mas. Iya. Oh misalnya Goliath ya, satu daun sekarang berapa Mas? Berapa ya Mas? Sekitar 500? Enggak sampai Mas, paling ya sekitar 400-an lah paling. 400 itu dijualin daun Goliath satu aja udah dapat media banyak. Tapi kalau tanpa akar ya enggak laku. Terus gini Mas, juga kalau pakai media ini saya berharap pola perawatannya juga benar Mas, karena media sebagus apapun, media tanam semahal apapun, media tanam seistimewa apapun, kalau tanpa dirawat secara maksimal juga hasilnya kurang maksimal Mas. Cuman kalau kita ngerawat secara maksimal dengan media yang bagus, ya hasilnya akan maksimal juga. Kita merawat secara maksimal tapi medianya salah juga kurang maksimal. Nah alangkah baiknya kalau medianya bagus tapi perawatannya juga bagus. Yang pertama itu rajin pupuk daun itu harus. Terus tempat juga harus terkena panas. Ya. Terus ada sirkulasi udara yang cukup. Itu kalau versi saya ya. Kalau saya memang tempat saya kondisikan paling tidak angin itu bisa masuk, terus panas juga cukup. Malah ini paranet saya buka Mas. Malah dibuka ya Mas? Ya, ini kalau saya buka hanya UV aja sehingga panasnya akan bisa maksimal loss. Nah, dengan panas yang cukup kita genjot pakai pupuk daun, media poros, penyiraman 3-4 hari sekali, hasilnya ya kurang lebih seperti ini tadi Pak. Efeknya ke anak pada muncul. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini cuma satu loh ya Mas ya? Ada 7 Mas. Ada 7 Mas, nggak cuma satu ini ya? Oh ya banyak, rata-rata. Semuanya rata-rata. Terus gitu ya. Kita juga tiap 1 minggu sekali kita semprot pakai nutrisi, kita suplai nutrisi pakai BR. Nah itu saya sampaikan tadi kan kalau media sebagus apapun tidak kita rawat ya dengan maksimal ya hasilnya mungkin kurang bagus juga ya. Nah tadi sudah kita sampaikan lokasi yang panas, ada sirkulasi juga. Perawatan mingguan Mas, mingguan itu pengendalian hama itu penting sekali, yaitu disemprot dengan insektisida, fungisida itu penting sekali. Kalau fungisida kalau musim hujan seperti ini ya mungkin bisa seminggu sekali, tapi kalau di musim kemarau itu bisa 2 minggu sekali. Terus pupuk daun itu wajib bagi saya. Pupuk daun, terus pemberian pupuk seroliris itu juga wajib, cuman kan jeda waktunya yang berbeda.
Kalau pupuk slow release seperti Osmokot, Dikastar dan lain sebagainya, nah itu kan tiap 2 bulan sekali mas. 2 bulan nah, sekali. Ini kan ada kandungan pupuk slow release-nya ini. Ini hanya untuk membantu menyuplai nutrisi. Nah ini, yang kuning-kuning ini loh mas. Nah ini 2 bulan sekali. Ini anaknya karu-karuan. Anaknya kok banyak banget ada mas. potnya pot 10 gini ya. Pot 10. Terus Anaknya 15 lebih ya mas. Ya ada itulah. Ini Terus, dari daun 1 saya piara. dari daun 1. Dari daun 1 cuman kemarin kan buat kontes kelas juvenil kita. Terus dari kelas juvenil kita ke kelas tunggal dewasa. Ini daun juga belum mengecil loh mas. Daun masih buat kontes masih masuk ini mas. Anaknya kita hilangi. Daun tidak ada yang mengecil sama sekali. Artinya itu kan pertumbuhan optimal. Kalau daun mengecil berarti ada akar yang kurang sehat. Ini daun tidak mengecil sama sekali sampai keluar anak banyak gini daun tidak mengecil. Ini adalah bukti real. Real ya mas. Nggak ada yang mengecil mas. Ini makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar sampai pucuk nggak mengecil. Ini menggunakan media dan pupuknya mas Agus ya mas ya. Terus 1 minggu sekali selain Dikastar itu cuma 2 bulan sekali Dikastarnya. Kalau untuk pupuk daunnya kita pakai POC produksi kita sendiri. Seperti ini apa, pupuk organik cair ini dari sari buah-buahan mas. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan TPS 3R tempat pengolahan sampah di tingkat desa mas. Nah itu kan dipilah-pilah sampah itu. Lah buah itu saya pisahin mas. Khusus untuk buah dan sayur itu kita pisahin, kita taruh di tempat di mana ada lubang-lubang di bawahnya sehingga air dari buah itu akan menetes. Nah, dari tetesan itu kita kumpulkan, kita olah selama kita putar, kita sirkulasi selama hampir 3 bulan untuk menghilangkan amonia atau baunya. Setelah itu kita fermentasi selama 20 sampai 1 bulan. Hasilnya seperti ini, Mas. Jadi ini murni dari sari buah-buahan. Nggih, kalau kita bahannya beli kita rugi, Mas. Apel sekilo berapa? Iya. Tomat sekilo berapa? Sedangkan kita jualnya cuman setengah liter gini 35.000. 35.000, Mas. 35.000. Kan kalau apel sekilo aja nggak dapat segini, Mas. Paling enggak ini apel 5 kilo, Mas. Berarti enak belinya paketan kayak gini ya, Mas ya? Lah, boleh. Media sama enggak yang mau make misalnya mau make bisa paketan. Jadi medianya pakai ini, pupuk cairnya pakai ini, nanti osmokotnya beli online monggo bisa. Oke. Tapi di kita juga kita siapin. Jadi ini kita aplikasikan tiap 1 minggu sekali. Di sini aturan pakainya sudah ada. Medianya juga ini. Media kami itu Mas, ada beberapa ini juga punya fungsi masing-masing dari komposisi ini, Mas. Cuman bolak-balik saya sampaikan ada 2 komposisi yang memang saya nggak sebutkan ya mas. Nah ini fungsinya yaitu sekam fermentasi. Sekam fermentasi ini sebagai media dasarnya. Terus sekam bakar ini untuk menahan air agar tidak terlalu cepat kering. Terus andam ini sebagai pupuk, kaliandra juga sebagai pupuk, pasir ini untuk porositasnya agar media poros, air cepat turun. Air nggak ngembong mas, nggak ngembong tapi nggak kering karena ada sekam bakarnya. Nah sekam bakar itu penahan tapi nggak ngembong tapi tetap lembab. Nah pakainya itu untuk porositas, pasir malang juga untuk porositas dan mengurangi jamur di media karena dengan pasir malang ini lebih menetralkan jamur. Terus kapur dolomit untuk menetralkan pH. Itu aja mas. Kutu atau kuman ya mas ya? Kuman ya? pH itu bukan kuman mas. pH itu kalau jamur? Bukan. pH itu jadi kalau mungkin terlalu lembab itu pH-nya tinggi ya. pH tinggi dengan pH yang tinggi dampaknya di daun ini akan timbul mas karat daun. Itu efeknya itu mas. Daun akan menguning itu karena pH tinggi lah. Untuk menetralkan pH bukan menurunkan tapi menetralkan pH itu pakai kapur dolomit. Cuman ada ukurannya mas, nggak asal tabur aja gitu. Ya hasilnya ya kurang lebih seperti ini, kayak ini sunset ini. Jadi satu paket ya mas ya? Satu paket. Satu paket pupuk dan media tanam. Gitu. Hasilnya udah terbukti guys. Tuh. Alhamdulillah seperti ini hasilnya. Seperti kurang ini lebih ya. seperti ini mas. Nah, nih. Buat rumpunan bisa, buat tanian bisa. Bagi yang seneng kontes, buat perawatan kontes rumpunan siap. Karena kita sudah membuktikan, kita juga sering naik podium dengan hasil yang dari tanian kita mas. Jadi itu nggak cuma satu ya mas ya? Yang rumpun wah itu banyak ya? Mas ini, yang kecil-kecil ini rata-rata rumpun semua. Membuktikan kalau siji yang bejo mas. Nah kalau satu itu bejo. Nah ini ada beberapa semua beranak gini kok, hasilnya seperti itu.
Ini semuanya pot 10 loh. Pot 10 hasilnya kayak gini ya. Tuh. Kalau ini sudah saya oper Mas, ini dari pot 10 ke oper pot 12 karena sudah terlalu besar kan tidak mungkin dengan pot yang kecil. Ya. Nah, ini tadinya juga pot 10. Dilihat dari anak-anaknya yang memusat di tengah. Ini dunia pot kecil nih, dia anaknya nggak ada yang menepi. Tuh Mas. Ini juga pot 10. Anaknya terkonsentrasi di tengah. Kalau dari dulu pot besar dia beranaknya sudah muncul di sini, muncul di ini, enggak terkonsentrasi di tengah karena dengan kita biasa memakai pot yang ukuran 10. Kalau sudah besar memang kita oper, kita ganti. Semua di saya konsentrasi di tengah semua anak-anaknya. Karena dulu saya memang pakai pot kecil-kecil. Kalau sudah agak besar kita ganti. Biasanya seperti itu. Semua Mas, dulu pakai pot kecil. Nih. Enggak cuma satu. Bahkan yang pos ini, yang pos rumpun ini juga konsentrasi di tengah. Dulu juga pot kecil Mas? Dulu juga pot kecil, cuman sudah 5 tahunan yang lalu. 5 tahun yang lalu nih jadinya seperti ini. Nah, ini nggak ada yang di pinggir Mas. Tengah semua. Tengah ya, semua. Jadi penataan kalau untuk kontes lebih gampang, enak ya, Mas, ya? lebih gampang. Nah, jadi seperti yang Mas Agus bilang tadi ya, di sini yang rumpun itu nggak cuma satu yang pakai pot kecil. Kalau satu itu namanya BEJO, bejo. Nah, kalau ini emang udah teruji dan udah benar-benar dipahami, dipelajari. Nah, hasilnya seperti ini guys. Oh ya Mas Agus, untuk pemesanan itu via WA ya Mas? Nanti kan ada nomor WA yang tertera di deskripsi juga ada ya Mas. Nah, nanti monggo Japri, monggo hubungi kalau misal ada yang minat. Tapi semisal ya nggak minat ya kita sharing-sharing lah, kita berbagi pengalaman, ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada manfaat yang bisa dipetik Mas. Kita nggak melulu jualan kok Mas. Ini cuma sharing ya. Sebetulnya indikasi ngelihat tanaman sehat apa enggak itu gampang sekali Mas. Gimana Mas? Asal daun itu. Nah, kita lihat tanaman sehat apa enggak itu dari besarnya daun aja sudah ketahuan. Nggih. Semisal yang daun yang enggak banyak lah kita ambil ya. Ini kayak Goliath Black ini. Ini kalau daun dia kok sampai mengecil, berarti itu media tidak kondusif atau ada akar ataupun batang yang busuk. Tapi selama dia daunnya membesar, ini juga membesar, itu artinya sehat Mas. Ini nanti nggak kita ganti juga, ini sampai beranak mungkin. Kalau Goliath memang agak lama beranaknya, ini daun 8 belum beranak. Tapi kalau yang jenis-jenis kayak Asri, Mahes itu agak cepat juga. Ini Mas dari daun satu saya. Terbang. Oke. Terus kayak ini Redfin ini juga dia tidak mengecil Mas, sehat. Jadi dari yang rumpun juga bisa dideteksi, dari yang masih engkel gini juga bisa dideteksi. Ini nggak ada yang mengecil daunnya Mas, semua lebih besar. Itu kan indikasi tanaman sehat. Ini ngomong-ngomong ada yang dijual nggak Mas? Ya ada Mas, di sana ada nanti. Nah, kalau ini dijual nggak Mas? Display. Apa? Oh ini buat punya dulu Mas, tanaman murah kok Mas. Ini Mas, esme ya Mas? Ini esme yang terah golden Mas itu. Tapi nggak dijual, nanti tidak malah jadi Japri. Di depan ada yang dijual. Okay. Udah Mas, kita lanjut review Siap. tanaman.